Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati sesepuh kita Bapak Haji Abdul Hanif, luar biasa, semoga selalu sehat, bisa terus memberikan semangat untuk kita semuanya. Yang kami hormati seluruh takmir Masjid Baitur Rahman yang berbahagia, yang kami cintai karena Allah, serta Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat wal afiat. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan di majelis yang mulia, di masjid yang barokah insyaallah. Rasulullah menyampaikan, man salakallahu thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau membuka akses jalan untuk thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Dan majlis taklim seperti ini insyaallah nazzalat bihim rahmah, turun rahmat dari Allah, husyat, diliputi banyak malaikat. Di kanan kiri Bapak Ibu sekalian, kalau bisa melihat itu banyak malaikatnya. Dan malaikat itu radhin li talibil ilmi. Malaikat ridho terhadap orang yang mau thalabul ilmi. Maka kita bersyukur Bapak sekalian, ngaji seperti ini gampang atau sulit? Sulit Pak, sulit. Buktinya tidak semua orang bisa, ya, tidak semua orang mau. Berarti Bapak Ibu ini pilihan yang dimudahkan jalannya oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini, di majelis ini, itu karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga terus Bapak Ibu sekalian, ya, kondisi keimanan kita, ya, meskipun tadi sudah diawali hujan, ya. Ini kalau di Kendal hujan seperti ini yang hadir sedikit, tapi di sini hujan kok yang hadir banyak. Ini banyak apa sedikit ini? Oh, ini sedikit. Terus yang banyak seperti apa? Oh, berarti ujian imannya belum lulus, ya enggak berangkat ini. Diuji dengan hujan tidak berangkat. Ya kita harus nonton, mungkin ada kegiatan lain yang lebih penting daripada ngaji. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kita insyaallah cinta kepada Nabi. Bukti cinta kepada Nabi adalah mengikuti perintah
Nabi. Nabi merintahkan kita untuk sholat berjamaah, kita berjamaah. Kan cinta itu mengikuti. Kalau Nabi memerintahkan kita untuk zakat, maka kita keluarkan zakat. Itu arti mencintai. Kalau hanya sekedar menyebut saja tanpa mengikuti, itu belum terbukti. Cintanya masih di sekedar pengakuan, belum pada implementasi dalam kehidupan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya dihubungi Mas Rizal. Rizal, temanya tentang mengembalikan iman yang timbul tenggelam. Berarti kan mengistiqomahkan iman. Memang iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau seperti ini nih, imannya naik apa turun? Imannya insya Allah naik. Kalau seperti ini naik. Tapi keluar dari majelis ini wallahu a'lam. Karena bukti iman itu naik adalah amal soleh. Ya, ngaji di sini itu amal solehnya banyak. 1, ya, dapat ilmu. 2, silaturahim. 3, infak. Ya. Terus tambahin lagi, ya, mungkin bisa mendapatkan keberkahan, rahmat. Bahkan kalau taklim seperti ini, doa kita dibanterkan sama malaikat. Maka ini makbul kalau kita mau berdoa. Majlis taklim. Ini pahala yang di depan sama yang di belakang kira-kira banyak mana? Ya, kan ada hadis itu. Rasul memberikan satu pembelajaran, kemudian ada 3 orang yang menjumpai Rasul sedang dalam taklim itu. Yang satu dia langsung menuju ke depan mencari tempat yang kosong. Maka orang yang seperti ini Allah akan berikan pahala, Allah berikan pengampunan dan kebaikan-kebaikan yang baik. Yang kedua, ya, Pak Bayu ini ora penak nek melu iki. Akhirnya dempis sing penting melu. Karena dia punya rasa malu tadi, maka Allah pun malu kepadanya. Maka orang kita siti dapat rahmatnya dari Allah. Yang ketiga, lihat ada taklim langsung lari. Ya, langsung lari. Ini yang Allah pun tidak akan memberikan rahmatnya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ahli sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Berbeda dengan golongan Murji'ah. Murji'ah itu punya keyakinan iman itu ya sempurna sudah. Sehingga nggak bisa naik, nggak bisa turun. Acek. Sehingga ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, dia tetap beriman. Itu golongannya Murji'ah. Ini bahaya. Karena nanti dianggap aku dosa, tidak masalah. Yang penting punya iman. Imanku nggak berkurang kok. Imanku nggak berkurang. Maka dia berbuat maksiat, berbuat dosa, tetap imannya tetap sempurna. Ini pandangan yang berbahaya. Tapi kita dari Ahlus Sunnah itu meyakini bahwa iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dengan amal, berkurang karena dosa, maksiat.
Ada imannya yang nambah terus. Itu imannya siapa? Imannya para nabi. Imannya para rasul dan para nabi. Imannya naik terus. Ada yang imannya stagnan, nggak naik, nggak turun. Imannya, sinten Bu? Imannya sinten? Para malaikat. Malaikat itu nggak ada amal solehnya. Malaikat Israfil tugasnya apa? Malaikat Israfil niup trompet. Jadi dari dulu sampai sekarang itu tugasnya hanya nyakali trompet. Maka kalau tahun baru bahaya. Ya, nanti yang lain niup trompet, malaikat ikut-ikutan niup trompet. Bapak Ibu sekalian, jadi imannya malaikat nggak tambah, nggak turun, karena memang ya dia nggak ada amal solehnya kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditugaskan itu yang dia laksanakan. Nah, kita inilah imannya yang kadang naik, kadang turun. Ya. Kadang tergantung tanggal. Tanggal tua imannya naik. Ya, soalnya banyak tirakat. Tanggal tua kosong. Tapi kalau tanggal muda imannya turun, banyak ke mall, banyak jeng-jengnya. Nah, mari Bapak Ibu sekalian kita istiqomahkan, dan kalau perlu kita kuatkan terus iman kita. Mau naik terus nggak bisa, mesti ada saatnya turun. Ya. Maka ada penyakit virus yang berbahaya, lebih berbahaya daripada virus corona. Kira-kira virus apa? Pernah mendengar virus ya, yang menjangkiti orang-orang yang ahli ibadah, ahli dakwah, orang yang ahli amal soleh itu rata-rata kena penyakit yang namanya futur. Pernah mendengar futur? Futur bukan pakai to, pakai tak. Kalau pakai to itu namanya makan pagi, ya, futur. Ya. Tapi kalau pakai tak, ya, dari kata fatroh itu artinya keterputusan. Jadi orang-orang yang tadinya semangat sekali, ya, kemudian setelah itu terus anjlok, itu berarti terkena futur. Ya. Al-jiddu, ya, al-kasranu ba'dal jiddu. Artinya orang yang tadinya semangat terus malas. Pernah merasakan itu enggak? Ya, Ibu sekalian, nanti habis Ramadan banyak orang yang terkena ini. Sekarang ini mau mulai semangat-semangatnya nih. Ramadan kurang berapa hari? 4 hari ya. Ini tanggal 18. Ramadan tanggal 23. Berarti 4 hari lagi. Udah siap Ramadan. Menunya apa ya kan? Buka bersama di mana? Ya. Nah, ini nanti termasuk Saud untuk mengistiqomahkan iman. Nah, sudah dapat semua Bapak Ibu? Dapat ya? Ya, nanti kita jelaskan. Nah, Bapak sekalian, jadi ada penyakit yang luar biasa menjangkiti orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Namanya futur tadi, keterputusan. Yang tadinya semangat, yang tadinya menggelora, tiba-tiba terus lemah, putus asa. Ramadan nanti kita tahu masjid akan ramai baca Al-Quran. Kegiatan setiap hari ada takjil diisi ceramah, tarawih diisi ceramah, semua siraman rohani. Ramadan. Tapi
Tapi nanti sekalian bisa dicek selesai Ramadan, nah, kira-kira kembali seperti semula atau tambah meningkat. Ini penyakit futur, ya, virus yang menjangkiti orang yang ahli ibadah dan rajin ibadah, rajin amal soleh, rajin dakwah. Ujuk-ujuk turun. Nah, maka sekalian hati-hati, ya. Karena memang iman itu ada di dalam hati yang kadang kuat, kadang lemah. Ya. Tapi kita beruntung Bapak Ibu sekalian sudah menjadi orang yang beriman. Itu syukur luar biasa. Kenapa Bapak sekalian? Syukuri nikmat iman itu, Pak. Ya. Syukuri dengan cara terus dirawat iman kita. Meskipun kadang naik, kadang turun, itu memang kondisinya hati ya seperti itu. Ya. Tetapi punya iman saja itu sudah menyelamatkan kita. Ya. Iman itu, Bapak sekalian, menjadi penentu seseorang di akhirat ataupun di dunia. Pembeda. Allah akan memberikan pahala kalau ada iman. Meskipun Bapak sekalian amalan itu kecil, tetapi kalau ada iman, maka amal itu akan dinilai oleh Allah. Ada orang amalnya banyak, nyumbang ya, anak yatim 1 miliar, banyak pasti gitu, banyak 1 miliar banyak. Tetapi karena nggak punya iman, bukan orang Islam, maka dapat pahala nggak dari infaknya yang 1 miliar? Nggak dapat. Ya. Kenapa? Karena nggak punya iman. Sedangkan ada orang yang infak cuma 1.000, tapi karena dia punya iman, maka yang 1.000 itu dapat pahala. Apalagi kalau yang punya iman infaknya 1 miliar, yakin. Jadi betapa pentingnya keimanan yang setiap sholat kita ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu kuat, pegang. Bapak Ibu sekalian, dulu ada seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Kenal Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir, jadi Ammar anaknya Yasir dari Yaman, orang Yaman. Nah, bapaknya ya, namanya Yasir bin Amir. Itu kalau memahami nama orang Arab itu agak rumit, Pak, bolak-balik begitu. Ya, Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir bin Amir. Ketika Ammar ini masuk Islam, sekalian, lalu ngajak orang tuanya, Pak, ayo Pak masuk Islam. Kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Ini jalan yang benar. Sekalian, bapaknya manut, kemudian istrinya Yasir, ya, namanya Sumayyah. Kalau yang nggak tahu bilang aja Yasir. Sumayyah, itu ceritanya. Itu luar biasa kisahnya dalam mempertahankan iman. Saat itu dedengkot kafir Quraisy namanya Abu Jahal. Tidak terima kalau Ammar masuk Islam, keluarganya masuk Islam, disiksa. Gara-gara mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, disiksa.
Kita kan belum pernah disiksa gara-gara tauhid kan. Maka cobaan kita itu sebenarnya belum seberapa dibandingkan dengan para sahabat. Disiksa, dicambuk, dilempar batu, dijemur di panas padang pasir, ditindihi batu, disulut api. Singkat cerita sekalian, yang pertama dibunuh adalah Sumayyah. Sumayyah dibunuh dulu oleh Abu Jahal yang enggak terima. Dan Bapak Ibu sekalian tahu bagaimana cara membunuhnya? Ditusuk dari bawah, dari nyuwun sewu kemaluannya, tembus sampai pinggangnya. Nanti baca Sirah Nabawiyah. Maka Sumayyah pertama wanita yang syahid dalam Islam. Jadi kalau kita ingin kuat imannya, baca sejarah para nabi. Bagaimana mereka mempertahankan la ilaha illallah. Habis itu terus Yasir juga disiksa. Habis itu dihabisin sekalian. Tinggal satu keluarganya, Ammar. Terus kan Ammar pun disiksa lebih kejam daripada bapak dan ibunya. Sampai Rasulullah itu datang, nggak bisa apa-apa. Awal-awal Islam belum ada perang. Di para sahabat itu ketika disiksa 13 tahun, Rasulullah menanamkan kalimat la ilaha illallah 13 tahun. Bapak Ibu sekalian, ketika Yasir datang, Rasulullah datang ke tempatnya Ammar bin Yasir tadi, Rasulullah menyampaikan isbir, sabar wahai Ammar, sabar wahai keluarga Yasir, maswahumul jannah, tempat kalian adalah surga. Sabar, sabar dengan keimananmu ini. Terus sekalian, Ammar disiksa sedemikian rupa, dicemplungkan kepalanya di air, dibakar dengan api. Tapi tidak sedikit pun goyah imannya, luntur imannya, meskipun disiksa. Sampai pada puncak penyiksaannya, ketika dalam kondisi tidak sadar, Ammar disuruh, bahasa kita ditalkin untuk menyebut dan memuji berhala-berhala mereka. Ada Lata, Manah, Uzza, suruh untuk menyebutnya. Tapi kondisi nggak sadar, terucaplah kalimat-kalimat pujian kepada Tuhan-Tuhan mereka. Setelah itu dia sadar. Dan apa yang terjadi sekalian? Ketika sadar sudah keperucut memuji Tuhan-Tuhan mereka, nyesel luar biasa, nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, gimana iman batal apa tidak? Karena khawatir akhiratnya. Sekarang orang pada nggak peduli akhirat. Sekarang yang diperdulikan apa? Dunia. Ini Ammar. Terus sekalian, maka kemudian Rasul datang curhat, ya Rasul, gimana iman saya sudah batal belum? Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat yang bicara tentang ketika dipaksa untuk kafir, maka itu tidak dihitung oleh Allah. Jadi aman keimanan kamu wahai Ammar. Sampai turun ayat kepada Ammar. Luar biasa. Terus sekalian, nah, ini kita imannya harus dipupuk itu seperti itu. Ya. Jadi iman itu butuh pengorbanan. Ya. Harus dibuktikan. Ya. Maka Bapak sekalian, ya, kalau kita lihat orang-orang sekarang ini zaman akhir ya. Zaman akhir atau zaman keemasan. Ya, sudah akhir. Ya, bagaimana mereka sudah tidak lagi peduli dengan akhirat, dengan agamanya.
Dan itu kita prihatin. Maka kemudian kalau kita kuatkan lagi iman kita, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya. Maka kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, selalu yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina, wahai orang yang punya iman. Semakin kuat imannya, semakin dia akan rela mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Ya, maka iman itu menggerakkan. Iman menggerakkan. Bapak Ibu sekalian, ketika Abdurrahman bin Auf diperintahkan oleh Rasul, ya Abdurrahman, besok kamu hijrah. Iman yang kuat tidak akan beralasan kecuali akan mengucapkan sami'na wa ata'na. Tapi kalau imannya agak ke pinggir, dia akan mengatakan sami'na wa pikir-pikir. Nah, kalau imannya sudah hilang, itu baru sami'na wa asoina. Tapi kita sami'na wa ata'na, langsung berangkat, nggak mikir lah toko sing ngurusi sapa, nggak pernah mikir ke rumahku sing rawat sapa, nggak pernah mikir. Yang ada dalam pikirannya, kalau itu perintah Allah dan Rasul, pasti di sana lebih terjamin. Lebih terjamin perintah Allah dan Rasul. Bapak sekalian, ketika Nabi Ibrahim menempatkan istri dan anaknya biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, Nabi Ismail dan Siti Hajar, Nabi Ismail kecil Pak, dengan Siti Hajar, dan oleh Nabi Ibrahim ditempatkan di lembah yang tidak ada tanamannya, tidak ada makanannya, tidak ada airnya. Ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Hanya satu kelebihannya, apa? Ada di sisi rumah Allah. Itu kira-kira kalau ibu-ibu yang ditempatkan oleh suaminya di daerah terpencil begitu, kira-kira ibu-ibu komentarnya apa, Bu? Pasti akan mengatakan suami nggak tanggung jawab. Tempat kau ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi Siti Hajar beda. Siti Hajar bilang sama Nabi Ibrahim, Kanda, ini kehendakmu atau kehendak Allah? Ini kehendak Allah. Allah yang merintahkan untuk menempatkan kamu dan anakku di tempat yang suci ini. Ya udah, kalau itu perintah Allah, kalau Kanda mau pergi, silahkan pergi. Di sisi Allah lebih terjamin dibandingkan di sisi suami ataupun manusia. Ini keyakinan. Orang iman itu harus menggerakkan. Kita berani, terus sekalian, infak banyak itu karena gerakan dari iman. Petani itu berani melempar jagung gitu, karena punya keyakinan akan tumbuh jagung yang lebih banyak. Bisa dihitung Pak, satu butir jagung itu jadinya nanti berapa butir? Pernah hitung nggak? Ya. Satu pohon ada berapa jagung? 2 kan? 2. Satu bonggolnya itu berapa jagung? Pernah hitung? Ya. Satu jagung jadi berapa? Ya. Jadi petani itu berani melempar satu jagung karena yakin akan banyak hasilnya. Orang yang mancing, tahu mancing ya? Di sini kayaknya nggak ada tempat pemancingan. Oh ada. Kalau di Kendal kan daerah pesisir banyak tambak.
Orang mancing itu berani melempar umpan, gitu. Karena berharap akan dapat ikan. Padahal dia belum yakin kalau itu baik. Nah kita ini punya iman, digerakkan untuk infak masih ragu-ragu. Padahal Allah yang merintahkan, Allah yang memberikan perintah. Saya tanya, rizkinya dari siapa? Rizki kita dari Allah. Yang merintahkan infak siapa? Allah. Nah, kok nggak mau? Tapi insya Allah di sini mau semua. Kecuali yang enggak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi indahnya keimanan yang tertancap dalam hati kita menggerakkan, ya, menggerakkan. Terus yang ketika mau perang, Abu Bakar mensedekahkan separuh dari hartanya. Untuk apa? Pembiayaan perang. Abu Bakar separuh dari semua kekayaannya. Bisa dibayangkan. Kalau Bapak Ibu sekalian punya tabungan 10 juta, 5 juta tak sedekahkan. Langit boleh kayak gini, Pak. Gitu. Langit. Kenapa? Iman itu menggerakkan. Semakin besar imannya, maka semakin banyak amal solehnya. Dia enggak khawatir. Allah berjanji, nahnu narzuqukum, kami memberikan rezeki kepada kalian. Jadi imannya, ya, termasuk kita berani puasa itu karena punya iman. Jadi iman itu juga selain menggerakkan, iman juga menguatkan, membuat kita kuat. Coba kalau nggak percaya buktikan. Besok hari apa nih? Senin ya. Hari Senin, hari Ahad. Oh iya, itu hari Ahad. Besok hari Ahad. Bapak Ibu nggak usah makan. Sahur, katakan sahur, tapi nggak usah diniati puasa. Ya, sahur jam 4, nggak usah diniati puasa. Kira-kira kuat nggak sampai maghrib nggak makan? Kuat. Jajar besok. Ya. Jadi yang membuat kita kuat, bahkan nggak sahur sekalipun, ya, nggak sahur sekalipun dari mulai jam 4 sampai jam 6 sore, itu karena iman, Ya. Kalau nggak ada iman, saya yakin nggak kuat nahan lapar kecuali terpaksa. Ya. Jadi iman kita itu dahsyat, menggerakkan, menguatkan, dan juga iman kita itu, Bapak Ibu sekalian, menenangkan. Sebagaimana namanya iman dari kata aman, iman aman. Jadi orang yang beriman harus selalu dalam kondisi tenang, aman. Apapun musibah, apapun ujian yang Allah berikan, harus posisinya aman, tenang. Ngaku beriman kok gelisah terus. Ngaku beriman bola-balik, udah waduh. Itu kayak nggak percaya aja sama Allah gitu. Kita tuh punya Tuhan, dan Tuhan kita maha berkuasa, maha perkasa, maha segalanya. Jadi tahu persis kondisi kita. Jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Allah itu bersama dengan kita. Jadi jangan khawatir. Pak, hidup saya kok gelisah terus, kenapa? Ujiannya bertubi-tubi. Utangnya akeh. Anake beler-beler. Bojone selingkuh, Masya Allah gitu. Ya, Bapak sekalian, tapi kalau dia beriman, pasti dia hadapi dengan tenang. Ya.
Allah berjanji, man amana, ya. Wa man amana billahi wa amila salihan, ya. Man amana wa amila wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amana billahi, bagaimana ayatnya itu? Man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi man amila salihan, siapapun yang beramal saleh, ya, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, maka janji Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik, dan itu dunia sampai akhirat. Gak percaya gimana? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau gelisah, resah, hilangkan itu, yakin Allah pasti berikan solusi. Utang itu gak usah dipikir. Utang kok dipikir, stres. Aku utangi, aku cukup utangi. Gak usah dipikir utang itu, tapi disaur. Nah, nyaurnya itu yang harus pikir. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kami memotivasi kami sendiri dan Bapak Ibu sekalian. Jadi iman itu dahsyat. Keimanan kita itu yang membuat kita selamat. Maka tiada hari selain untuk fokus meningkatkan iman kita. Ya. Kalau iman kita kuat, sekalian, pasti amalnya hebat. Iman kuat, amalnya hebat. Kalau amalnya hebat, hidupnya penuh manfaat. Kalau hidupnya penuh manfaat, insya Allah masuk jannat, surga. Jannat itu surga. Tapi kalau iman kita lemah, ya, maka saya yakin amalnya payah. Kalau amalnya payah, pasti hidupnya susah. Kalau hidupnya susah, masuknya hawiyah, ya, neraka hawiyah. Maka jaga terus, istiqomahkan. Terus sekalian, Nabi Isa itu pernah, ya, berdialog dengan sahabat-sahabatnya, namanya Hawariyun. Ya, ketika terdesak, ya, banyak yang kafir, banyak yang murtad, maka kemudian ditantinglah sahabat-sahabat itu. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala, ayo, ada yang apa? Qala man ansari ila Allah. Jadi ketika Nabi Isa sudah merasa, ya, orang-orang itu sudah mulai kafir, sudah mulai murtad, maka dikumpulkan murid-murid setianya, namanya Hawariyun, ya, ditanting oleh Nabi Isa, man ansari ilallah, siapa yang mau menolong ajaran-ajaran Allah. Kalau Allah nggak butuh pertolongan, maksudnya adalah siapa yang mau mendakwahkan agama Allah ini. Maka kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian semuanya menjadi ansar, penolong-penolongnya agama Allah. Buktikan, ya, di ayat itu nanti dijelaskan, ya, man ansari ilallah. Jawabannya apa? Qalu nahnu ansarullah. Kami penolong Allah, wahai Nabi Isa. Jangan khawatir. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Mohon
ingin seperti itu. Ditanting sama Nabi Isa, ayo kamu jadi penolong-penolongnya Allah. Di saat sekarang Islam sudah nggak kelihatan lagi. Saatnya tampil. Washhad bi anna muslimun. Buktikan kami orang Islam. Orang Islam sholat jamaah di masjid apa rumah? Masjid. Ibu-ibu jamaahnya di masjid apa di rumah? Alhamdulillah. Di sini berarti nanti sholat asar jamaah semua betul? Alhamdulillah. Jamaah. Ya. Nah, ada hadis yang mengatakan ya, sebaik-baik wanita sholatnya di rumah. Hadis itu ya sahih. Tapi Bapak sekalian, ada tapinya Yunus kami memahaminya ya, hanya dari segi kebermanfaatannya dan dari segi manfaatnya. Saya tanya, Bapak Ibu terutama saya yang sholatnya di rumah. Kalau sholat di rumah bisa tepat waktu enggak? Waduh angel Pak, sholat tepat waktu itu angel. Sholat asar aja misalnya, mesti burung gawean, mesti burung nyapu, mesti burung asa-asa. Dulu jam 4 atau suwi, tak nyirami kembang sih. Tak apalagi ngedusi anak sih, tekan gone jam wis jam 5. Akhirnya nek wis sholat jam 5, sholatnya usuk kok cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Kalau sholat di rumah, saya tanya ibu-ibu lagi nih. Ya, bapak-bapak juga boleh kalau sholatnya di rumah. Ya, saya tanya, kalau sholat di rumah, pakai qobliyah sama badiah enggak? Koyoke rada angel, Pak. Ya. Maka kalau assalamualaikum, alhamdulillah, zikir bubuan, Pak. Nek sholatnya di rumah. Terus nggak punya standar. Kadang cepet, kadang suwi, tergantung masalahnya. Kalau pas lagi seneng, sholatnya cepet. Tapi kalau lagi ada masalah, sholatnya suwi, sujudnya kasih batuwe ireng. Tidak ada masalah. Buat sekalian, nah itu kira-kira kalau kita sholatnya di rumah. Tapi kalau ke masjid, masya Allah, ya, minimal standarnya adalah imam. Ya, Arab langsung balik isin, ya, kancane dulu zikir kok langsung balik. Ya. Terus kancane dulu sholat ba'diyah kok ora ba'diyah isin, akhirnya ba'diyah. Akhirnya zikirnya mantap. Jadi bisa silaturahim juga. Nah, maka sekalian ya, monggo sholat berjamaah di masjid. Rumah gunakan sholat sunnah. Tahajud di rumah. Ya, duha di rumah. Rawatib kalau misalnya rumahnya dekat di rumah. Tapi kalau di rumahnya agak jauh, khawatir di rumah nggak iso sholat rawatib. Ya, sampai di rumah pingin sholat rawatib, ketemu anak, ketemu istri beda lagi. Kok jam 3:04 cepat sekali. Terus sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi Nabi Isa tadi menanting ya, orang-orang sahabat dekatnya. Tapi nanti ada satu yang berkhianat. Ya, dari Hawariyun itu satu yang berkhianat. Namanya siapa? Kita tahu? Yang nanti diserupakan seperti Nabi Isa dan dialah yang disalib. Ya. Namanya Yudas. Ya. Itu. Jadi Nabi Isa sampai begitu karena untuk memotivasi keimanan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi iman itu menenangkan, tenang hati kita. Ya, ketika Rasulullah sama Abu Bakar berada di dalam gua Hira, ya, fil ghari, ketika ada di gua Hira,
Mas Buasur ketika mau hijrah. Ya. Itu kaum kafir sudah di depan mulut gua. Ya. Itu kalau mereka melongok ke bawah, itu kakinya kelihatan, Pak. Abu Bakar sudah gelisah luar biasa. Ya Rasul, gimana kalau mereka tahu? Terus sekalian, Rasul akhirnya turun ayat itu. La tahaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Iman kita pasti menyelamatkan. Tenang. Nabi Musa juga pernah begitu, Pak. Semua nabi itu diuji oleh Allah, tapi tenang. Ketika dikejar oleh Fir'aun, mentok di laut merah. Bani Israel itu sudah khawatir. Nabi Musa bagaimana ini? Fir'aun sudah di depan kita, di belakang kita, depan kita laut. Ya. Apa jawaban Nabi Musa? Ya. Tenang. Innallaha sayahdi. Ya. Allah akan memberikan petunjuk. Ya. Maka kemudian turunlah firman Allah, idrib bi asrakal bahr. Pukulkan tongkatmu ke laut, maka fanfalaqah, lautnya terbelah. Terus kan tahu belahan laut itu, ya. Itu Nabi Musa nggak sami'na wa ata'na, nggak jadi, Pak. Ya. Kalau Bani Israel kan suka ngeyel, ya. Tapi Nabi Musa sami'na wa ata'na. Coba kalian diperintah Bani Israel itu, pukulkan tongkatmu ke laut. Jawabnya, ya. Manfaatnya apa? Nah, kita kadang sering seperti itu. Ya, kon sholat jamaah, manfaatnya apa? Kon sholat duha, manfaatnya apa? Jadi selalu yang dipikir adalah dunia. Ya. Maka kemudian terbelahlah lautan. Dalam sejarah disebutkan panjangnya 7 km, luasnya 700 meter, tingginya 100 meter. Kekuatan siapa yang bisa, ya, membuat jalan di lautan seperti itu? Ya. Tapi hikmahnya sekarang orang buat jalan di atas lautan, tapi di atasnya maka ada jembatan Suramadu. Itu mungkin mengambil hikmah pelajaran membuat jembatan di lautan. Jadi dahsyat, iman itu dahsyat. Maka fokuslah untuk meningkatkan iman. Kalau iman kuat, yakin sekali amalnya hebat. Mau disuruh apa saja, sami'na wa ata'na. 13 tahun memupuk iman. Ya. Tapi setelah di Madinah, maka semua perintah-perintah itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, cuman pendidikan kita, pendidikan kita itu agak meloncat. Ya. Belum dikuatkan imannya, sudah diajari sholat. Ya. Belum dikuatkan imannya, sudah diajari puasa. Ya. Sudah diajari fikih-fikih yang lain. Ya kan? Akhirnya sholat diperintah sama orang tua. Sholat kalau diawasi oleh gurunya. Kenapa? Karena nggak dipupuk dari pondasinya adalah keimanan, akidah dulu. Tanamkan dulu akidah, nanti sholat, ya, itu mudah. Puasa itu disyariatkan tahun berapa? Puasa Ramadan disyariatkan tahun berapa, Bu? 2 Hijriyah. 2 Hijriyah berarti 15 tahun setelah kenabian. Iya kan? Ramadan itu 15 tahun baru disyariatkan. 15 tahun, 13 tambah 2. Dan itu bersamaan dengan perpindahan kiblat. Dan bersamaan dengan perang yang pertama. Perang Badar. Perang Badar itu Ramadan pertama, Pak.
Coba dibayangkan posisi panas terik, puasa, perang. Itu kalau bukan orang yang kuat imannya, ya pasti lari, Pak. Ya, pasti lari. Apalagi perang Badar, musuhnya lebih banyak dibandingkan orang Islam. Nah, ini. Jadi mari sekalian adakan kajian sirah nabawiyah. Itu penting. Ya, karena para sahabat itu luar biasa teladan kita. Ya, teladan kita. Bagaimana Bilal sang budak ya, bisa sekuat itu imannya. Ya, bagaimana yang kaya ya, Mus'ab bin Umair itu kan anaknya orang kaya, Pak. Ya, tapi berani dia menentang orang tuanya yang tadinya tampan luar biasa, ya, ganteng anaknya orang sugih, Pak. Tetapi ketika masuk Islam diceritakan kulitnya itu sampai bersisik, badannya itu kurus kerontang karena tidak makan. Gara-gara apa? Beriman kepada Allah dan Rasul, berani akhirat khairun minal ula. Ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya. Maka tingkatkan iman kita setiap hari, meningkat, naik iman kita. Nanti amal kita insya Allah mudah melangkahkan kemanapun kebaikan itu diperintahkan. Nah, terus sekalian, terakhir terus sekalian, ini yang Bapak Ibu bawa, ini mungkin salah satu cara bagaimana untuk mengistiqomahkan iman. Ya. Kalau tidak punya data, ya, kita nggak tahu sebulan ini nggak sholat jamaah berapa kali, ya kan? Kan nggak ngerti kita. Tapi ini jangan dibuka untuk umum, jangan kasih tahukan orang lain. Cukup untuk konsumsi diri sendiri, untuk ngecek minimal yang wajib-wajib itu. Biar kita tahu setiap hari, nanti setiap bulan, aku sholat jamaah ping 5. Ketahuan, Pak, besok harus lebih baik lagi. Kalau sekarang ini kita nggak punya grafik, tahu-tahu nanti di akhirat ya, terbelalak kita, ya, karena amal kita kok sedikit gitu. Ketoknya sholat jamaah terus jebulane, nah, karena memang setan itu mempengaruhi kita agar menganggap diri kita itu baik. Infak pisan itu dileng-eleng terus. Oh ya wis infak terus itu. Padahal baru pisan. Nah, terus sekalian, ini ada yang pertama tentang utamakan memang sholat jamaah dulu, karena itu penting, Pak. Untuk mengistiqomahkan iman, komunikasi kepada Allah 5 waktu. 5 waktu. Dan kalau kita istiqomah, mau meninggal jam berapapun, insya Allah husnul khotimah. Bapak Ibu mau meninggal jam 10 siang, sudah sholat subuh. Mau meninggal jam 2 siang, sudah sholat zuhur. Mau meninggal jam 12 malam, sudah sholat isya. Ini sholat nomor 1. Ya, meskipun dalam urutan rukun Islam nomor 2 sering diplesetkan. Alah sholat nomor 2 ya. Tapi jangan pernah remehkan sholat. Yang dikhawatirkan adalah fakhalafa min ba'di khalfun adzau sholata wattaba'us syahwat. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Akan ada nanti generasi setelahku, setelah para nabi, generasi yang mereka menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us syahwat, mereka mengikuti syahwat. Dan sekarang itu, Masya Allah, anak-anak muda, ini Alhamdulillah masih banyak yang muda-muda ya, anak-anak SMA itu. Terus sekalian, ada satu sekolahan
muridnya ribuan. Masjidnya, ada masjid, tapi muat maksimal 200. Ya, maksimal 200. Saya tanya, kalau Jumatan, masjidnya full enggak? Dijawab sama guru agamanya, full Pak. Saya bilang alhamdulillah. Tetapi yo innalillah. Kenapa? Karena cuma 200, muridnya 1000 lebih. Terus lainnya Jumatan di mana? Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kita khawatir kalau punya anak-anak remaja nggak sholat itu khawatir. Saya pernah nanyakan anak-anak remaja itu, jumlah anaknya 180-an anak. Saya tanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh berjamaah di masjid? Yang jawab berapa Pak? Berapa yang jawab? 5 anak. 180 yang jawab 5 anak yang jamaah di masjid. Ya. Saya tanya, siapa yang sudah sholat subuh walaupun tidak jamaah? Lumayan Pak, agak banyak yang maju. Ya, masih alhamdulillah. Tapi tetap yang lebih banyak yang belum maju. Maka saya lanjutkan pertanyaannya. Siapa yang sampai jam ini, saat itu jam 8, yang belum sholat subuh? Ternyata yang ngacung lebih banyak. Dan yang mengkhawatirkan dan sangat saya prihatinkan adalah ketika saya tanya, Mas Yunus, kenapa kamu kok belum sholat subuh? Terus kan tahu jawabannya, Pak, gimana saya mau sholat? Wong tuaku ora sholat. Benar Pak? Ini alhamdulillah kita. Tapi di luar sana, Pak, wong tuaku ora sholat, Pak, aku kan sholat. Dan itu banyak. Ya, makanya Ustaz yang punya anak-anak SMA, kawal sholatnya. Ya. Kalau sholatnya baik, pasti ya, ibadahnya, amalnya, akhlaknya baik dan aman Pak, dijaga oleh Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah syariat Allah, Allah akan menjagamu. Maka yang nomor pertama adalah sholat. Ya, nanti kalau sudah sholat subuh, dicentang, alhamdulillah sudah. Besok centang lagi, bangga loh Pak, kita nyentangin terus itu. Saya repot terus nyilangi begitu kan, disilang. Ya Allah kok silang terus akhirnya serasa gue ini barang. Ya, isin aku. Nah ini. Ya. Jadi ini kalau nanti di fotokopi ya buat sekalian, itu bisa 1 tahun cuma 12 lembar. Karena ini 1 bulan Pak. Minimal kita punya amal andalan. Kalau menghadap Allah itu kan mantap, punya amal andalan. Coba kalau kita sekarang meninggal dunia, andalannya apa? Andalannya apa? Yo. Kalau kita nih sekarang mati, kira-kira masuk surga atau masuk neraka kira-kira? Ya, mudah-mudahan masuk surga. Pengennya, itu pengennya. Tapi am hasibtum an tadkhulul am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Mana jihadmu? Mana sabarmu? Nah, nanti buat sekalian diisi minimal ini 1 bulan. Nanti buat lagi yang banyak, semakin banyak berarti semakin baik. Ya, tujuannya apa? Tujuannya nanti di akhirat cocok-cocokan sama malaikat. Ini amal kene kok dikono ora ono. Ya, ibarat kalau pemilihan itu saksi sama KPU cocoke. Iki janjane datanya sing bener sing di malaikat. Ini berani bantah Pak itu. Aku punya data nih. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah. Nyusul banyak orang yang merugi.
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Berapa banyak orang yang menyesal di akhirat, akhsarin, paling merugi. Kenapa? Dzalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Coba bayangkan, kiranya itu sudah banyak amalnya, dikira sudah benar semua amalnya, ternyata dzalla sa'yuhum. Coba, apa enggak gelo nangis getih di akhirat? Kenapa? Ya karena enggak detail menghitung amal kita sendiri. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Ya, kuatkan iman, fokus. Masuk Ramadan harus nambah iman. Keluar Ramadan tambah kuat imannya. Siap? Kowe orang mantep itu. Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya harus siap. Orang beriman harus tambah kuat imannya. Ya, biar apa? Meninggal husnul khotimah masuk surga. Baik Bapak sekalian, saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hati kita pada iman dan istiqomah dengan keimanan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura jami'il muslimin ma dama fis samawati wal ardh. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.